Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, agar ibadah umroh kita diterima oleh Allah menjadi umroh yang mabrurah dan kita mendapatkan fadilah dan keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ya, agar ibadah kita itu pertama harus dilandaskan dengan niat yang suci semata-mata karena Allah. Wa timul hajja wal umrata lillah. Kemarin sudah kami jelaskan secara khusus tentang niat. Kemudian yang kedua, biaya dan perbekalan yang kita pakai untuk berumrah ini adalah dari harta yang halal, ya, bukan yang didapat dari cara-cara yang tidak benar. Karena Rasulullah sudah menyampaikan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, amaliyah ibadahnya yang benar. Nah, oleh karena itu sebelum kita melaksanakan perjalanan umrah ini, terlebih dahulu yang kami tekankan agar para jamaah melatih amaliyah ibadahnya sehari-hari, ya, supaya nanti di sana sudah terbiasa untuk ibadah dan bisa menjadi bekal kebiasaan setelah kembali dari umrah. Kemudian yang keempat, menjaga akhlak dan perilaku yang baik, ya. Sabar, ya, karena di sana mungkin kita harus banyak bersabar, bertemu dengan orang-orang yang berbeda perilaku dan budaya. Kemudian menjaga lisan kita, karena musuh kita yang paling utama adalah lisan kita, ya. Jangan mencela orang, jangan menjelek-jelekkan, jangan komen-komen yang tidak bermanfaat, dan jangan takabur, ya. Jangan sombong, karena lisan ini bisa menunjukkan kita sombong. Kemudian senang menolong. Jadi insya Allah kalau yang senang menolong, apalagi ada orang tua yang sakit yang mungkin tenaganya kurang, kita bantu. Insya Allah tenaga kita akan dikembalikan berlipat ganda oleh Allah. Kemudian suka berbagi, baik itu berupa uang kita atau makanan, ya, kita berbagi. Kemudian bersikap toleransi, terutama misalnya yang muda toleransi kepada yang tua, ya. Mungkin yang tidak bisa jalan cepat kita toleransi, kita tunggu. Kemudian tidak tamak atau tidak rakus. Nah, salah satu yang biasa sering kita ingatkan setiap berangkat, terutama pada saat makan, itu jangan tamak, jangan rakus. Ambil yang secukupnya saja. Kita belajar menjadi orang baik secukupnya saja. Kalau kurang, bisa nambah. Nah, kebiasaan ngambilnya banyak kemudian tidak dihabiskan itu kan mubazir. Kemudian yang kelima, berbekal ilmu, belajar sebelum berangkat. Makanya kami berikan bimbingan-bimbingan yang lama seperti ini agar jamaah punya ilmu ketika berangkat. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Ini dalam surah Al-Baqarah 128. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wa arina manasikana. Ya Allah, tunjuki cara manasik kami yang benar. Jadi ini menunjukkan kalau kita sebelum berangkat haji atau umrah itu harus belajar. Kemudian bertaubat sebelum berangkat nih, wa tub alaina, dan berilah taubat, terimalah taubat kami atau kami bertobat kepadamu ya Allah. Jadi kemarin sudah kita ajarkan sebelum berangkat nih banyak-banyak sholat taubat, dan ketika di sana juga sholat taubat dan memperbanyak istighfar. Kemudian yang ketujuh, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, terutama hal-hal yang dapat merusak ibadah haji ataupun umrah kita. Apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan lakukan tiga hal ini. Ini pelanggaran berat, ya. Pertama adalah rafas. Apa itu rafas? Berbicara porno, cabul atau jorok. Fusuk. Kemudian apa itu fusuk? Berbuat keburukan atau maksiat. Kemudian jidal, bertengkar atau berbantah-bantahan, ya, selama menjalankan haji ataupun umrah. Nah, para jamaah, apa ciri kalau orang haji atau umrohnya mabrur, roh itu atau diterima, itu akan nampak setelah dia pulang. Kalau setelah pulang, bapak ibu menjadi semangat ibadah, ringan untuk bangun subuh misalnya, kuat ibadahnya, semangat ibadahnya, itu menandakan kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ulama mengatakan ciri yang mabrur itu an yakuna halahu ba'da khairun min halihi qablah.
orang yang ibadahnya diterima itu keadaannya setelah pulang haji atau pulang umrah ini lebih baik dibanding sebelum dia berangkat haji ataupun umrah. Demikian mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.